Teman-teman, pernah nggak kalian bayangkan gimana rasanya hidup di dunia yang menganggap kita kayak sampah? Nah, di tempat ini, orang-orang yang dipandang sebelah mata atau nggak berguna langsung dibuang. Beneran dibuang ke jurang loh, dan ini sudah biasa terjadi. Tapi waktu semuanya udah kelihatan mentok, hidup kayaknya udah selesai, sebuah pintu baru justru kebuka. Pintu ke dunia bawah yang isinya lebih brutal, lebih kotor, tapi juga lebih jujur. Chapter pertama, manga Gajah Kota akan mengenalkan kita ke dunia yang aneh dan kejam. Manga ini akan memperlihatkan kita gimana sistem bisa lebih kejam daripada monster. Dan yang menjadi taruhannya adalah kebenaran. Oke, langsung aja kita bahas manga Gajah Kota chapter pertama. Manga yang bercerita tentang sampah yang dibuang. Panel dimulai dengan boneka dari seorang anak perempuan. Anak ini berkata, mainan bonekaku robek. Lalu seorang ibu yang berdiri di sampingnya berkata, meskipun aku baru saja membelinya, kasihan sekali. Jahit pun tidak akan membuatnya lebih baik. Lalu dengan gampangnya dia berkata, apa boleh buat, apa kita buang saja dan membeli yang baru. Dan si anak pun menyetujuinya. Di panel berikutnya, kita dapat membaca kalau anak perempuan itu ingin seekor kucing sebagai ganti dari bonekanya. Disambung dengan perkataan dari narator, orang-orang merubah benda menjadi sampah dengan sangat mudah. Lalu mereka menganggapnya sebagai sesuatu yang kotor dan tidak akan pernah menghargainya lagi. Narator melanjutkan, sama juga bagi manusia. Nah, di sini kita melihat ada sesosok orang yang berdiri di tepi sebuah bangunan. Ternyata bangunan ini adalah tempat pembuangan sampah. Di halaman berikutnya kita melihat ada seseorang yang berada di antara tumpukan sampah. Apa yang dicarinya? Setelah itu, seorang petugas masuk dengan mendobrak pintu dan langsung menodongkan senjatanya. Dia berkata, kau yang di sana jangan bergerak. Siapa kau ini? Tempat ini tak diizinkan bagi siapapun kecuali petugas resmi. Di panel berikutnya, kita melihat penjaga terlihat sangat panik. Dia berkata, ternyata kau si perusak sampah dari laporan itu. Lalu dengan cepat, ia menekan tombol alarm. Setelah alarm berbunyi, banyak penjaga yang berkumpul untuk menangkap si perusak sampah. Tapi tak kehabisan akal, dia melemparkan banyak sampah ke arah para penjaga. Para penjaga terlihat kesusahan saat dilempari oleh tumpukan sampah. Sementara si perusak sampah berlari menuju ventilasi udara yang membawanya ke tempat sebuah truk diparkirkan. Para penjaga berhasil mengejarnya, lalu memberikan banyak tembakan pada si perusak sampah. Tapi dengan lihai si perusak sampah menghindari peluru-peluru itu dengan mudah. Lalu si perusak sampah melompat ke atas sebuah truk. Lalu dia melompat lagi ke atas sebuah bangunan sambil ditembaki oleh para penjaga. Tapi sepertinya ada satu peluru yang mengenainya. Lalu si perusak sampah melompat ke balik sebuah tembok untuk bersembunyi dari para penjaga. Sementara para penjaga mencarinya, dia memberi salam kepada para penjaga. Ternyata orang yang dari tadi disebut sebagai perusak sampah adalah seorang anak laki-laki atau yang biasa kita panggil shonen. Kalau kalian lihat, di dalam tasnya ia membawa sebuah boneka kelinci. Itu adalah boneka kelinci yang tadi dibawa oleh seorang anak perempuan di awal-awal chapter. Panel beralih ke sebuah kota yang terlihat cantik, indah, dan bersih, beserta warganya yang terlihat sangat bahagia. Kemudian kita melihat seorang pria dewasa sedang berjalan di tengah kota. Di sampingnya ada dua orang wanita yang sedang membicarakan tentang si perusak sampah. Lalu dua orang wanita tadi berbisik, itu pasti orang-orang suku lagi. Tanpa membalas, pria itu hanya membungkuk lalu pergi. Di panel berikutnya, kita melihat dua orang wanita tadi masih membicarakan si pria itu. Lalu di panel ini juga kita melihat dua buah kota yang dibatasi oleh sebuah tembok.
Di panel ini, kita jelas melihat sebuah pemukiman yang kumuh, kotor, dan tak terawat. Di bawahnya, kita melihat anak laki-laki tadi sedang duduk. Di samping itu, banyak orang yang membicarakan tentang si perusak sampah. Lalu, anak laki-laki ini didatangi oleh seorang anak perempuan. Anak perempuan itu berkata, "Kau pergi mengumpulkan sampah lagi, Rudo?" Jadi, anak laki-laki ini bernama Rudo, sementara anak perempuan ini bernama Jiwa. Di sini, Jiwa terlihat mengkhawatirkan Rudo. Dia khawatir jika suatu saat nanti Rudo tetap tertangkap. Sementara itu, Rudo menggerutu tentang orang kaya yang membuang banyak barang yang masih mereka gunakan. Lalu, ada orang yang datang. Oke teman-teman, kita berhenti dulu sampai di sini karena chapter pertama ini cukup panjang ya. Jadi akan ada beberapa video pembahasan. Terima kasih untuk kalian semua yang mengklik dan nonton video ini. Tekan tombol subscribe dan dukung channel ini. Jangan lupa tulis apa aja yang kalian pikirkan di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.